sini saya akan menjelaskan tentang pengertian landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan hakikat pendidikan. Landasan ini berusaha menelaah masalah pokok seperti apakah pendidikan itu? Yang kedua, mengapa pendidikan nilai itu dibutuhkan? Yang ketiga adalah apa tujuan pendidikan nilai itu. Maka dari itu, landasan ini bersifat filsafat. Filsafah adalah pengetahuan dan pemikiran tentang kebenaran dan tentang arti keberadaan sesuatu. Dengan kata lain, filsafah adalah kegiatan pemikiran yang mendalam dan menyeluruh, serta wujud hasil pemikiran tersebut mengenai kesemestaan sesuatu. Atau juga dapat diartikan rangkaian pernyataan yang didasarkan pada keyakinan, konsepsi, dan sikap seseorang menunjukkan arah dan tujuan yang diambilnya. Ada yang mengatakan bahwa falsafah merupakan suatu yang tidak dapat ditakrifkan atau tidak dapat ditentukan. Secara umum, falsafah mempunyai ciri-ciri, yaitu merupakan suatu usaha pemikiran yang tuntas. Tujuannya adalah untuk menjawab kebenaran. Perkenalkan, nama saya Ika Dewati dari kelompok 3 Landasan Filosofi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan membahas poin B, yaitu objek filsafat pendidikan. Berdasarkan tinjauan dari falsafah ilmu, setiap pengetahuan memiliki komponen penegak atau penyangga tubuh pengetahuan yang didukungnya. Komponen itu ada 3. Yang pertama, ontologi apa, yang kedua epistemologi bagaimana, yang ketiga aksiologi untuk apa. Yang pertama yaitu ontologi apa. Ontologi merupakan asas dalam menetapkan ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan serta penafsiran tentang hakikat realitas dari objek tersebut. Profesor Dr. Yusuf Hadi Melson menjelaskan adanya masalah-masalah baru, yaitu 1. Adanya berbagai macam sumber untuk belajar masuk orang, pesan, media, dan cara-cara tertentu dalam mengolah atau menyajikan pesan serta lingkungan di mana proses pendidikan itu berlangsung. Yang kedua yaitu perlunya sumber-sumber tersebut dikembalikan naik secara konseptual dan secara faktual. Yang tiga, perlu dikelolanya kegiatan pengembangan maupun sumber-sumber untuk belajar itu agar dapat digunakan seoptimal mungkin guna keperluan belajar. Yang selanjutnya adalah epistemologi atau bagaimana. Landasan epistemologi menelaah bagaimana suatu ilmu pengetahuan diperoleh. Pertama-tama yang dilakukan adalah menelaah secara keseluruhan masalah belajar dan upaya pemecahannya. Kemudian unsur-unsur yang berkepentingan diintegrasikan dalam suatu proses kompleks yang sistematik, yaitu dirancang, dikembangkan, dinilai, dan dikelola sebagai suatu kesatuan untuk memecahkan masalah. Fungsi-fungsi tersebut dilakukan dengan digabungkan secara sinergis sehingga masing-masing tidak bekerja secara sendiri. Cara memperoleh ilmu pengetahuan dalam teknologi pendidikan menurut Miyarso dilakukan dengan cara pertama, isomerik, penggabungan berbagai disiplin menjadi kebulatan tersendiri. Yang kedua, sistematik, berurutan, terencana, dan terarah. Yang ketiga, sinergistik, berdaya lipat atau nilai tambah. Yang keempat, sistematik, menyeluruh dan komprehensif. Yang kelima, inovatif, sesuatu yang baru dan belum ada sebelumnya. Yang keenam, integratif, terjalin dalam suatu sistem atau struktur dan tidak terpisah. Yang selanjutnya adalah aksiologi untuk apa. Asas manfaat atau aksiologi dari teknologi pendidikan dapat dinyatakan dengan kutipan pendapat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Joseph dalam Lokakarya Nasional Teknologi Pendidikan di Yogyakarta pada tahun 1982. Pernyataan kebijakan tersebut pada saat ini telah terwujud baik sebagai konsep maupun sebagai bentuk atau pola pelembagaan pendidikan. Konsep tersebut bahkan telah dikukuhkan dengan ketentuan perundangan dan peraturan. Namun perlu diperhatikan bahwa pembenaran secara falsafi harus pula dilengkapi dengan pembenaran ilmiah. Pembenaran ilmiah
dilakukan dengan melalui ketiga kategori: pendekatan yang berakar pada filsafat pendidikan ilmu. Yang ketiga, pendekatan itu adalah pengembangan penelitian dan penilaian yang diperlukan untuk menghasilkan teori, model, sistem, pembuktian, program aksi, dan kebijakan. Sekian pembahasan dari poin B. Perkenalkan, nama saya Iin Endorowati Warsito. Dan di sini saya akan membahas yang poin C, yaitu tujuan filsafat dalam teknologi pendidikan. Tujuannya berikut adalah beberapa kegunaan potensial teknologi pendidikan. Tujuannya atau kegunaannya yang pertama adalah meningkatkan produktivitas pendidikan. Salah satunya adalah memperlaju penahapan belajar, lalu membantu guru untuk menggunakan waktunya secara lebih baik, dan berikutnya adalah mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi. Lalu yang kedua adalah memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual. Dengan jalan yang pertama, mengurangi kontrol guru yang bersifat kaku dan juga tradisional. Lalu berikutnya adalah memberikan kesempatan anak untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Lalu yang ketiga adalah memberikan dasar pengajaran yang lebih ilmiah. Contohnya adalah perencanaan program pengajaran yang lebih sistematik dan pengembangan bahan pengajar yang lebih dilandasi penelitian tentang perilaku. Berikutnya, yang keempat adalah lebih memantapkan pengajaran dengan jalan meningkatkan kapasitas manusia dengan berbagai media komunikasi dan penyajian informasi dan data yang secara akurat dan konkret. Lalu yang kelima adalah memungkinkan belajar secara lebih akrab, karena dapat yang pertama adalah mengurangi jurang pemisah antara guru pengajar dengan muridnya. Kedua adalah memberikan pengetahuan dengan tangan pertama. Lalu yang keenam adalah kemungkinan penyajian pendidikan lebih luas dan merata, terutama dengan jalan pemanfaatan bersama tenaga atau kejadian yang langka secara lebih luas. Lalu penyajian informasi menembus batas geografi. Lalu saya juga di sini akan menjelaskan tentang aplikasi pendidikan teknologi, antara lain yang pertama adalah memadukan berbagai macam pendekatan dari bidang psikologi, komunikasi, manajemen, rekayasa, dan lain-lain secara bersistem. Yang kedua adalah memecahkan masalah belajar pada manusia secara menyeluruh dan serempak. Digunakan teknologi sebagai proses dan produk untuk membantu memecahkan masalah belajar. Yang terakhir adalah timbulnya daya lipat atau efek sinergi, di mana penggabungan pendekatan atau unsur-unsur mempunyai nilai lebih dari sekedar penjumlahan. Sekian presentasi dari saya dan juga rekan-rekan saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.